Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala minal aqilin al-anbiya wa ja'alahum ahibba'ahu wal awliya wa ja'alahum mundirin nasi an af'alis sufaha alladhina ittakhadhu min dunillahi syuraka. Wassalatu wassalamu ala afqahil fuqaha آله وأصحابه الكرماء إلى يوم لا ينفع أموال ولا أبناء ولا أزواج ولا زملاء أما بعد. Sidang jamaah salat isya tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis yang mana ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan justru malah bertanya balik dengan berkata, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, kata Allah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin jamaah tadi pagi masih bisa melihat matahari yang terbit dari timur. Tadi pagi juga mungkin masih bisa melihat langit-langit yang berdiri kokoh tanpa tiang-tiangnya. Tapi tolong diingat jamaah, akan ada satu waktu di mana Allah akan balikkan semua keadaannya. Yang tadi kita melihat matahari terbit dari timur menuju barat, akan ada suatu waktu kelak di mana matahari akan terbit dari barat menuju timur. Yang tadinya kita melihat langit-langit yang berdiri kokoh tanpa tiang-tiangnya, akan ada suatu waktu di mana Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Seperti yang Allah firmankan, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Idza as-samaa'u insyaqqat, apabila langit terbelah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini juga kita masih dapat melihat gunung-gunung yang berdiri kokoh dan juga tinggi. Tapi apa kata Allah tentang gunung-gunung pada hari kiamat? Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung kami hancurkan. Dan dalam firman yang lainnya, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, dan apabila gunung-gunung Allah jadikan seperti debu-debu. Yang tadinya terlihat kokoh, Allah jadikan seperti debu-debu. Kemudian mungkin juga kita saat ini masih dapat melihat lautan yang luas membentang. Tapi apa kata Allah? Apa kata Allah tentang lautan pada hari kiamat? Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan diluapkan, Allah luapkan lautan. Kemudian Allah panaskan, Allah didihkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan kami didihkan. Itulah sedikit gambaran tentang betapa dahsyatnya hari kiamat kelak. Dan masih banyak gambaran-gambaran yang Allah beritakan, yang Allah kabarkan dalam firman-firman-Nya. Lantas muncul sebuah pertanyaan dalam benak kita. Bekal apa yang seharusnya kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka Allah telah mengatakan kepada kita sebuah bekal, dan sebaik-baik bekal. Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekal-bekalah kalian, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Ramadan kali ini merupakan suatu ajang bagi kita untuk kita dapat menyandang sebuah gelar al-muttaqun, gelar orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah sebutkan dalam ayat 183 dalam surah Al-Baqarah pada akhir ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di sisa Ramadan ini mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar kita dipilih oleh Allah menjadi salah satu hamba-Nya yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita salah satu hamba-Nya yang mendapatkan gelar at-taqwa,
yang dapat mengandung sebuah gelar yang mulia, yang agung, yaitu Al-Muttaqun, gelar orang-orang yang bertakwa. Mungkin yang sedikit ini dapat menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.